Horasma dihita saluhutna damang dainang ruasna hina holongan di bagasan guarni Tuhan Yesus. Neng masuk mahita tu pertanyaan keluarga di bagasan Borninon taparade marong ado pikirata martangi yang mahita di bagasan rokat tabe martangi yang mahita. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 112 ayat saya. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadiana tumopa langit dohot tanoon. Amin. Songonodo hatani Tuhan Yesus, martua maakana mawas malemida hati koran, ai pabosuro donasida, martua maakana iastodi, ai idon nasida do debata, haleluya martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gicang. Sailehon matuhamir roha na togu. Nabadia pikiran na denggan dot roha na ringgas pasauton ulaon na denggan. Sailehon dame tu hami. Asa sonang hami mangolu di bagasan pangordingin. Sai marsigatun tu hatam mahami maradopon saluhut musunami. Sai ramoti jala pargogoi mahami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Epistel dihita di partanggiangata di Borninon tarsurat di Efesus 2 ayat 10 sada sadro di ayat 22 tajahama marsikat sorin songonon madi dodisi. Dibaheni hamu si pelebegu hian natar goar naso parsunaton di goar akana somal di dok parsunaton na pinatupani tangan disibuki ingot hamu. Dang parjampat di Kristus hamu ujui, di baliani harajon Israel dohamu, jaladang taruli di aka parpadanan baga-baga, soada sihirimon jala soada debata di hamu di tanoon. Ala yang gonuaing di bagasan Kristus Yesus dohamu, jala daope hamu na jolo gabe di pajonok mudarni Kristus hido hamu nuaing. Ai ibanado pardameata, dung dipasai na duai jala ditaktangi dorpi parholangan ima hamusoni. Ai di bagasan daging nado di loha ibana patiki ima akatona dohot aturan asa ditopa di bagasan girina na duai gabe sada jolma naik baru pajongjong dame. Jala dipadenggan dona duai di bagasan daging nasasadai tu debata binahen nisilangi. Ai didido dipusa ibana hamusoni. Dungi Roma ibana mamaritahon dame di hamu akana dau dame nang diak kana dono. Ai marhite ibana adong do dalan manopot amai dihita na dua ragami di bagasan sadaton. Asanda ada be akapai solat manang pangisua hamu. Akadongan saharajaon rapon akana badia do jaladongan sabagas ni debata. Ai di pauli-uli dohamu di atas ojahan ni aka apostel dohot panurirang. Kristus Yesus sandiri do batu parsuhi-suhi disi. Di bagasan ibana do martomu sadok bagasi jalalam gadda gabe joro nabadia di bagasan Tuhan. Di bagasan ibana do nang hamu rap di pauli-uli gabe parmianan di debata di bagasan tondi.
ido sahatna martua mana tumangihon hatani debata jala nauk beoksa. Amin. Marede mahita sian buku Eden nomor 437 ayat 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini tertulis dari kitab Kejadian 32 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Saya akan membacakannya di dalam bahasa Indonesia dan khotbah ini saya bawa di dalam bahasa Indonesia. Kejadian 32 ayat 13 sampai 21, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Diperintahkannyalah kepada yang paling di muka, apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Jawablah, milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga, dan kepada sekalian orang yang berjalan menggiring kumpulan hewan itu, katanya, seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu, kemudian barulah aku melihat mukanya, mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu perkataan yang mengatakan berani karena benar, takut karena salah. Dan inilah seharusnya yang boleh kita hidupi. Ketika kita melakukan sesuatu yang benar, mengatakan yang benar, kita sebenarnya tidak perlu takut akan hal apapun. Namun ketika kita berbuat salah, pasti kita akan dihantui oleh kesalahan itu, dan mungkin orang-orang tidak percaya ketika mengingat kesalahan kita. Melalui perkataan ini, kita mau diajar bagaimanakah sesungguhnya kita harus hidup di dalam kebenaran. Kita tidak perlu menyembunyikan apapun. Dan firman Tuhan pada malam hari ini itu memperlihatkan bahwa sesungguhnya orang yang memiliki kesalahan selalu diliputi oleh
rasa takut. Ya, walaupun di dunia ini bisa saja orang yang salah merasa benar dan dia tidak perlu takut apapun. Mungkin dia merasa mampu menghilangkan kesalahannya dengan hal-hal yang lain. Namun firman Tuhan pada malam hari ini kita melihat ketakutan seorang adik yang ingin bertemu dengan kakaknya. Biasanya kalau ada perjumpaan orang yang bersaudara tidak pernah disertai rasa takut. Malah kerinduan, kasih, sukacita itu meluap. Karena akan bertemu setelah sekian lama berpisah. Namun berbeda dengan firman Tuhan pada malam hari ini dikatakan ketika ada perjumpaan antara kakak dan adik, yaitu Esau dan Yakub, Yakub di sana terlihat sangat takut. Mengapa? Kita masih ingat cerita Yakub yang membohongi kakaknya Esau, dan dia hendak mengambil kesulungan kakaknya dan juga membohongi ayahnya sendiri. Ya, pada saat itu kita lihat Esau begitu marah. Kemarahannya sudah tidak tertahan, karena itu Yakub lari. Kesalahan inilah yang terus menghantui kehidupan Yakub ketika dia hendak kembali bertemu dengan kakaknya. Walaupun kita tahu perjalanan Yakub dengan jalan Allah, dengan rencana Allah, ia menjadi bapa dari orang Israel. Yakub dipanggil untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan menyatakan kehendak Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat di atas nats ini ketika Yakub hendak bertemu dalam rasa ketakutannya, yang pertama dia datang kepada Tuhan. Dia mohon agar Tuhan menyertai dia, agar dia dijauhkan dari murka kakaknya sendiri. Agar Yakub tetap ada dalam belas kasih Allah. Agar Yakub senantiasa diperhatikan Allah. Karena Yakub tahu ketika dia berserah di dalam ketakutannya, maka dia akan mendapat jawaban dan dia akan diberikan keberanian. Dan ini juga menjadi teladan bagi kita. Ketika kita melakukan kesalahan atau dosa, datanglah kepada Tuhan, mohon ampun, mohon agar Tuhan senantiasa memberikan petunjuk dan jalan yang benar untuk kita jalani. Dan yang kedua, ketika kita melakukan kesalahan, menyakiti hati orang lain, jangan ragu untuk memohon maaf atau ampun kepada orang itu. Itulah yang dikehendaki Allah. Dan ketika kita mampu memohon ampun atau memohon maaf, inilah yang akan menjadikan satu hubungan itu menjadi lebih baik. Tetapi ketika kita merasa selalu benar walaupun kita salah, maka hubungan yang dibangun bisa terpecah-pecah, bahkan mungkin hancur. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua kita lihat di sini ketika Yakub hendak bertemu Esau, dia dalam rasa takut, tapi sebaliknya Esau sudah mampu memaafkan adiknya. Dia telah menyimpan rasa rindu, dia selalu ingin cepat bertemu dengan adiknya. Mengapa bisa demikian? Karena bagaimanapun Esau menyadari Yakub itu adalah saudaranya. Tidak ada keuntungan atau tidak ada kebaikan bagi orang-orang yang selalu menyimpan dendam dan sakit hati. Dan memang kita sadar, sakit hati, iri hati, dendam tidak pernah melahirkan perbuatan baik. Itu yang mau diajarkan Esau kepada kita. Dia mampu mengampuni adiknya yang sudah melakukan kesalahan besar. Karena dia juga bukan hanya membohongi Esau, tapi membohongi orang tua, ayahnya sendiri. Tetapi kasih persaudaraan yang ada dalam Yakub, dan kita tahu itu ada dari Tuhan, dia mampu mengampuni saudaranya Yakub. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jauhkanlah dari hati kita, dari seluruh hidup kita, yang namanya kebencian, yang namanya amarah, yang namanya dendam. Sebab itu tidak pernah membangun satu hubungan yang baik. Tetapi ketika kita menabur kebaikan, menabur pengampunan, menabur kasih dan damai, di sanalah hubungan itu akan tercipta indah
dan manis adanya. Kita lihat melalui firman ini, karena ketakutan Yakub pergi menyuruh para budak-budaknya, para hamba-hambanya untuk menghantarkan persembahan. Dia rindu agar kakaknya mampu mengampuni dia dengan persembahan-persembahan itu. Padahal tanpa persembahan-persembahannya pun Esau sudah mengampuni dia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman ini kita mau diajar agar kita senantiasa membangun satu hubungan yang baik kepada semua orang. Hubungan yang baik di tengah-tengah keluarga, hubungan yang baik di tengah-tengah gereja dan di tengah-tengah lingkungan masyarakat di mana kita boleh tinggal. Sebab ketika kita membangun hubungan yang baik, maka damai dan sukacita akan meliputi kehidupan kita. Orang yang senantiasa berusaha membangun hubungan yang baik, yang jauh dari sakit hati, amarah, dan dendam, maka di sanalah hubungan itu sungguh-sungguh nyata seperti yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Karena itu mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama ketika melakukan kesalahan, mohon ampun kepada Tuhan dan jangan sungkan meminta maaf kepada orang yang menyakiti kita ataupun orang yang kita sakiti. Dan yang kedua, bangunlah hubungan yang jauh dari dendam, amarah, dan sakit hati. Tapi bangunlah di dalam kasih, di dalam damai, di dalam persaudaraan yang daripada Tuhan. Sebab di sanalah kita sama-sama menikmati kedamaian, sukacita, dan seluruh kebaikan yang daripada Tuhan. Mari kita ikut jalan Tuhan, yaitu jalan damai. Kita mau berdamai kepada diri kita, kita mau berdamai kepada sesama kita ketika kita sudah diperdamaikan oleh Tuhan. Seluruh orang percaya terpanggil membangun hubungan kasih di dalam nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu yang boleh menyapa kami pada malam hari ini. Sungguh Tuhan, firman-Mu ini mau mengajarkan kepada kami agar sebagai orang-orang yang sudah Engkau ampuni, orang-orang yang sudah Engkau selamatkan, kami hidup di dalam pengampunan dan keselamatan itu. Kami berusaha untuk memberikan yang terbaik di dalam setiap hubungan yang boleh kami bangun, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, dan di tengah-tengah lingkungan di mana kami boleh tinggal. Sebab damai, sukacita, pengampunan itu sudah Engkau ajarkan kepada kami, dan kami meneladani apa yang sudah Kau berikan kepada kami. Bersama Roh-Mu yang kudus kami percaya kami akan membangun hubungan seturut dengan kehendak Tuhan. Pada malam hari ini Bapa, kami berdoa buat seluruh umat-Mu yang saat ini sedang beribadah di rumah mereka masing-masing. Akibat pandemi COVID-19, kami memiliki keterbatasan untuk bersekutu bersama. Tapi kami yakin percaya firman-Mu mengatakan di mana dua orang berkumpul di dalam nama-Mu, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan kami yakin di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, Tuhan ada bersama dengan seluruh jemaat. Berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan yang dalam sakit penyakit, lawat dan sembuhkanlah. Yang di dalam pergumulan, kesusahan, beban berat, akan masalah ekonomi, anak-anak, atau apapun Tuhan, Engkau yang menopang dan menguatkan mereka semuanya. Kami rindu di masa pandemi ini kasih setia-Mu senantiasa menyertai dan berkati kami. Peliharalah hidup kami Bapa, dan ajar kami untuk menjaga kesehatan kami dan mematuhi setiap protokol kesehatan. Kami percayakan setiap harapan, setiap rencana dan pergumulan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang memberkati. Terpujilah Engkau Tuhan, hari ini, esok, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marede mahita siang buku ede nomor 120 ayat 2.
keluarga. Mari tema kita sian UPD nomor 481 ayat tuh. Partangiang ngata rakma kita mangidohon di tangiang ale amanami na di Banua Gijang sai pinarbadia mangkuarmu sai Roma harajaun sai saut malomoni roham di Banua Tongaun songon nani di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hangoluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan amar dosa Tuhan unang hami tugihon tu pangucunan palua mahami sian pangako ai bodo na puna harajau dohot hagogoon rodi hasangapon saleleng di lelengna amen asini rohani Tuhata Yesus Kristus dot holong ni rohan debata ama dohot parsauran iton di porbadiai mana madongani hamu salukutna Horas madi kita saluhutna, salam sehat selalu mati kita.